مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, kita mulai dengan bacaan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada yang tidak masuk. Oke, masuk semua ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang tata cara pembagian waris. Kenapa sih kita harus mempelajari tata cara pembagian waris? Karena ilmu mawaris ini mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam agama Islam. Ia menjadi solusi dalam pembagian warisan tersebut. Apabila ilmu mawaris ini dapat diterapkan secara benar, maka ahli waris ini akan mendapatkan haknya sesuai dengan porsi-porsi yang telah ditentukan. Maka dalam pembagian warisan ini dapat dikatakan adil, sehingga semua ini mendapatkan sesuai hak bagiannya yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, sangat penting kalau kita harus mempelajari ilmu mawaris ini dan tata cara pembagiannya. Ingat pembelajaran minggu lalu, siapa saja ahli waris yang haknya tidak mungkin terhalangi? Ayo, bisa disebutkan bersama. Yang pertama ada anak laki-laki, yang kedua ada anak perempuan, yang ketiga ada bapak, ibu, lalu ada suami dan istri. Selanjutnya pada hari ini kita akan mempelajari tata cara pembagian waris. Sebelum kita mempelajari bagaimana tata caranya, sebelumnya kita harus mempelajari klasifikasi ahli waris. Nah, ada yang tahu ahli waris itu apa? Oke. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak mendapatkan warisan, baik laki-laki maupun perempuan. Oke, selanjutnya klasifikasi ahli waris ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada berdasarkan perstatusan, yang kedua berdasarkan jenis kelamin. Yang berdasarkan perstatusan ini juga dibagi menjadi dua, ada sababiyah dan juga nasabiyah. Ahli waris sababiyah ini adalah orang yang berhak mendapatkan harta warisan karena hubungan pertalian pernikahan dengan orang yang meninggal, seperti halnya suami atau istri. Selanjutnya ada ahli waris nasabiyah. Ahli waris nasabiyah ini merupakan orang yang berhak mendapatkan harta warisan karena sebab nasab atau hubungan darah. Ahli waris nasabiyah ini dibagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama ada usulul mayit yang terdiri dari ayah, ibu, kakek, nenek, dan jalur ke atasnya. Yang kedua ada furu'ul mayit seperti anak, cucu, dan semua jalur ke bawahnya. Yang ketiga ada al-hawashish atau saudara laki-laki, saudara perempuan, dan jalur ke samping. Nah, sedangkan yang berdasarkan jenis kelamin ada dibagi menjadi dua juga, yaitu laki-laki dan perempuan. Ahli waris laki-laki ini seperti ayah, kakek, nenek, suami yang berjenis kelamin laki-laki, dan sedangkan yang berjenis kelamin perempuan ada anak perempuan, ibu, nenek, dan semua ahli waris yang berjenis kelamin perempuan. Jika semua ahli waris laki-laki ini ada, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah suami, anak laki-laki, dan ayah. Dan jika ini ada, maka semua ahli waris laki-lakinya terhalang. Jika semua ahli waris perempuan ini ada, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah istri, ibu, dan anak perempuan. Maka yang lainnya akan terhalang oleh tiga ahli waris ini. Selanjutnya ada istilah-istilah penting yang harus dipahami dalam pembagian warisan ini. Yang pertama ada furudul muqaddarah, yang kedua ada dzawil furud, yang ketiga ada asobah, yang keempat ada hijab. Yang pertama yaitu furudul muqaddarah. Yang dimaksud dengan furudul muqaddarah adalah bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan dalam Al-Quran untuk beberapa ahli waris. Nah, bagian-bagian ini ada 6, yaitu ada setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, 2/3, dan 1/6. Selanjutnya ada dzawil furud. Dzawil furud adalah beberapa ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu sebagaimana yang diatur dalam furudul muqaddarah tadi. Ada yang mendapatkan setengah, seperempat, sepertiga, dan lain-lain.
Selanjutnya ada asobah. Asobah adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan jumlahnya dan dia mendapatkan sisa dari bagian yang telah dibagikan kepada dzawil furud tadi. Nah, karena asobah ini jumlahnya tidak ditentukan, maka dia memiliki 3 kemungkinan. Yang pertama, dia bisa mendapatkan seluruh harta waris saat ahli waris dzawil furud tidak ada. Yang kedua, mendapat sisa harta waris bersama ahli waris dzawil furud saat ahli waris dzawil ada. Yang ketiga, tidak mendapatkan sama sekali ketika warisan yang telah dibagikan ini sudah habis dibagi kepada dzawil furud yang telah disebutkan tadi. Nah, selanjutnya ada hijab. Hijab adalah penghapusan hak waris seseorang, baik penghapusan sama sekali maupun pengurangan bagian harta yang telah ditetapkan. Nah, hijab ini dibagi menjadi 2, ada hijab hirman dan hijab nukson. Apa itu hijab hirman? Hijab hirman yaitu penghapusan seluruh bagian karena ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggal. Seperti contohnya, cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak dapat mendapatkan warisan selama masih ada anak laki-laki tersebut. Jadi dia terhalang atau terhijab. Selanjutnya ada hijab nukson, yaitu pengurangan bagian dari harta warisan karena ada ahli waris lainnya yang membersamai, seperti ibu yang seharusnya mendapatkan sepertiga bagian, tetapi karena yang meninggal ini mempunyai anak atau cucu, maka jumlah yang didapatkan ibu ini menjadi 1/6. Selanjutnya yaitu tata cara pembagian waris. Ada yang tahu bagaimana sih tata cara pembagian waris ini? Setelah jelas harta warisannya, para ahli waris harus menyelesaikan beberapa kewajiban. Kewajiban apa saja? Ya, yang pertama betul sekali. Yang pertama ada perawatan jenazah. Ada yang tahu lagi? Ya, pelunasan hutang piutang. Hutang kepada Allah seperti zakat, ibadah haji, kafarah dan sebagainya. Yang kedua ada hutang kepada manusia baik berupa uang atau bentuk yang lainnya. Jadi semua hutang piutang ini harus dilunasi terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu ada wasiat. Jadi setelah biaya perawatan jenazah ini selesai, setelah hutang ini selesai, hartanya juga digunakan untuk pelaksanaan wasiat. Nah, setelah itu baru dibagikan kepada ahli waris berdasarkan ketentuan-ketentuan yang akan kita pelajari. Nah, cara pelaksanaan pembagian warisannya dengan cara menentukan dan mengidentifikasi ahli waris yang ada, kemudian menentukan mereka yang termasuk ahli warisnya yang meninggal. Baiklah, yang kedua ada ahli waris yang terhalang karena sebab-sebab tertentu seperti membunuh, perbedaan agama, dan menjadi budak. Yang ketiga ada ahli waris yang terhalang oleh ahli waris lain yang dekat hubungannya dengan orang yang meninggal ini, yaitu ahli waris yang berhak mendapatkan warisannya. Selanjutnya ini akan saya buat menjadi 2 kelompok. Di sini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Dalam kelompok ini nanti didiskusikan mengenai jumlah atau hak yang akan didapatkan oleh ahli waris yang telah ditentukan dalam furudul muqaddarah ini. Artinya kalian mempelajari yang dzawil furud sekali. Nanti ini ada siapa saja mendapatkan setengah, siapa saja mendapatkan 1/4, itu dipelajari. Saya kasih waktu 5-10 menit untuk mempelajari hal tersebut. Nanti setelah itu saya akan memberikan soal, nanti kita pecahkan bersama-sama. Sudah cukup? Nanti bisa ditanyakan apabila belum paham. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai ini cara pembagian warisnya. Contohnya seperti ini. Kan sudah disebutkan ketika hartanya sudah jelas dan juga sudah diselesaikan seperti pengurusan jenazah dan pelunasan utang-utangnya. Nah, harta yang didapatkan ada 24 juta. Dia meninggalkan ahli waris, ada istri, cucu laki-laki, ayah, kakek, dan anak laki-laki. Nah, berapakah bagian-bagian didapatkan? Kita hitung bersama-sama. Yang pertama, istri. Berapa bagian istri? Ya, 1/8. Cucu laki-laki berapa? Ya, betul sekali, masuk karena ada anak laki-laki. Selanjutnya ada ayah, bagiannya 1/6.
kakek, bagiannya berapa? Ya, mahjub oleh karena terhalang oleh ayah. Selanjutnya ada ibu yang mendapat bagian 1/4. Selanjutnya, cara membaginya itu menggunakan aslul masalah atau KPK. Jadi kita tulis bagiannya terlebih dahulu. Ada istri 1/8, ayah 1/6, ibu 1/4, dan anak laki-laki ini berapa? Jadi asoba. Nah, 1/8 ini KPK-nya berapa? Dari 8, 6, dan 4. Yaitu ada 24. Di 1/8 dikali 24 terlebih dahulu, sepertinya selanjutnya. Lalu ini berapa hasilnya? 3/24 dikali hartanya 24 juta jadi 3 juta. Seterusnya yang ke bawah. Nah, bagaimana cara menghitung asobanya? Cara menghitung jumlah yang didapatkan asoba ini dari bagian dapat istri berapa, dari ayah berapa, dari ibu berapa, nanti dijumlah. Nah, ini ada 11 juta. Jadi harta 24 juta dikurangi 11 juta menjadi 12 juta. Jadi bagian dari asobah atau sisa ini, anak laki-laki ini mendapatkan 13 juta. Nah, selanjutnya tadi berkumpulkan dengan kelompoknya. Saya akan kasihkan soal, nanti kita bahas bersama. Seseorang meninggalkan harta sebanyak 36 juta. Meninggalkan ahli waris, suami, saudara laki-laki, bapak, ibu, cucu laki-laki, anak laki-laki, dan anak perempuan. Saya ulangi lagi, suami, saudara laki-laki, bapak, ibu, cucu laki-laki, anak laki-laki, dan 1 anak perempuan. Oke, saya kasih waktu 10 menit didiskusikan bersama, diselesaikan. Nanti salah satu perwakilan maju ke depan untuk menyelesaikannya. مولانا مولانا يا سميع أنا Sudah cukup ya? Ada yang mau maju ke depan untuk menuliskan? برحمتك يا ربي لا تقطع جانا. Terima kasih. Selanjutnya kita bahas bersama. Hartanya ada 36 juta. Nah, bagian suami ada 1/4. Bagian saudara laki-laki tidak ada karena terhalang oleh ada anak laki-laki dan anak perempuan tadi. Selanjutnya ada bapak. Berapa bagiannya bapak? 1/6. Ada bagiannya ibu, ada 1/6. Nah, anak laki-laki dan anak perempuan ini ada asobah. Nah, ini bagiannya sudah betul, ini juga sudah betul, dan sisanya ada berapa? 15 juta. Dan anak laki-laki bagiannya 2 kali anak perempuan. Jadi bagian anak laki-laki ini ada 10 juta dan bagian anak perempuan ini ada 5 juta. Apa ada pertanyaan? Oke. Bagaimana jika anak laki-laki ini yang membunuh? Maka anak laki-laki ini tidak mendapatkan, maka bagian anak perempuan ini menjadi setengah karena sama saja tidak ada anak laki-laki, karena anak laki-laki ini tidak mendapatkan warisan karena dia pembunuh. Seperti itu. Baiklah, cukup untuk pembelajaran hari ini. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran hari ini, kita ingat bersama ya, apa itu asobah? Ya, asobah adalah ahli waris yang jumlahnya tidak ditentukan karena dia akan mendapatkan sisa dari yang telah dibagikan kepada dzawil furud. Yang kedua, apa itu hijab? Hijab adalah penghapusan hak waris oleh seseorang, baik penghapusan sama sekali atau pengurangan. Seperti itu. Baiklah, untuk meningkatkan kemampuan kalian, kita asah lagi dengan mengerjakan buku LKS halaman 58. Minggu depan dikumpulkan, dan juga minggu depan kita akan mempelajari tentang aul, rod, horowen, ateria, dan musyarakah, yaitu permasalahan-permasalahan dalam perhitungan warisan itu tadi, dan juga hikmah pembagian warisan dipelajari, kita akan bahas minggu depan. Sekian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.